Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kesekiannya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai produk pisang. Produk pisang dan by produknya apa sih dari buah pisang itu apa gitu. Nah di sini kita bakal ngebahas contoh dari produk by produknya itu apa. Mungkin bisa langsung aja. Nah di sini kelompok kita ada beberapa anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Asri Putra dengan NPM 01. Yang kedua ada Muhammad Agung Trianto dengan NPM 14. Yang ketiga ada Muhammad Rafli Hidayat dengan NPM 18. Yang selanjutnya ada Tita Mulyati dengan NPM 35. Dan terakhir ada Zaina Tasya Abin dengan NPM 41. Oke, mungkin lanjut lagi. Next slide. Boleh, enggak? Yang pertama ada karakteristik bahan baku dari pisang. Pisang adalah buah yang berasal dari tumbuhan pisang dalam genus Musa, keluarga Musaceae. Pisang adalah buah yang umum dikonsumsi di seluruh dunia. Bahan baku pisang memiliki karakteristik yang pertama ada nutrisi tinggi dengan mengandung berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, serat, vitamin C, vitamin B6, dan potasium. Yang kedua ada rasa dan aroma yang khas. Yang ketiga ada tekstur yang lembut. Yang keempat ada sifat perishable atau mudah rusak, yang berarti harus dikelola dengan hati-hati dalam pengolahan dan penyimpanannya. Yang keempat ada keanekaragaman varietas. Yang kelima ada kemudahan pengolahan. Yang keenam ada serta ketersediaan. Dan yang terakhir harga yang relatif terjangkau. Pohon industri dari pisang. Pohon industri pisang adalah pohon pisang yang ditanam secara komersial untuk produksi pisang. Mereka tumbuh cepat, memiliki daun besar, dan batang yang lunak. Pengelolaan yang baik melibatkan pemilihan varietas, pengaturan lingkungan tumbuh yang optimal, pemberian pupuk, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan panen yang efisien. Di sini ada gambar dari pohon industri pisang. Yang pertama ada pisang, langsung dibagi menjadi pohon pisang, tandan, dan buah pisang. Dari pohon pisang itu dibagi menjadi 3, ada batang, daun, dan bonggol. Dari batang ada batang luar dan empulur. Dari daun ada pembungkus, kertas, dan pewarna. Dari bonggol ada chip, dendeng, acar, tepung, kertas, obat, dan pewarna. Dari batang luar, empulur, dan pembungkus yang selanjutnya itu ada pakan ternak, pupuk organik, serat untuk pakaian, dan bisa dibuat menjadi handicraft. Bisa juga dibuat tepung, acar, kertas, maupun pewarna. Dari tandan dan buah pisang berupa limbah, off-grade, dan edible portion. Limbah itu bisa dibuat dari jantung pisang, dari tandan, kulit, atau kecap atau vinegar. Dari jantung pisang bisa dibuat sayuran, penyedap rasa, pupuk organik, pakan ternak, etil alkohol, biogas, pewarna, wax, lantai, sudah. Selanjutnya. Nah, dari beberapa proses yang tadi, kita akan menggunakan by produknya itu dari kulit pisangnya. Nah, untuk proses pembuatan kulit pisang, ini kita jelaskan secara singkat aja. Yang pertama ada pengupasan, lalu kulit pisang dicuci sampai bersih. Lalu setelah itu kita akan dilakukan pemotongan kulit pisang untuk mendapatkan ukuran diinginkan sesuai dengan keinginan si pembuat gitu. Lalu kulit pisang itu akan direndam selama beberapa jam di air garam. Lalu setelah direndam, kita akan melakukan penirisan dan lalu akan penumpungan kulit pisang. Lalu habis itu dilakukan penggorengan. Boleh dilanjut, Kang? Nah, ini salah satu diagram alirnya. Jadi secara luasnya kita akan
satu buah pisang, kita akan sortasi, kita akan memilih pisang yang bagus yang mana, lalu kita akan memilih kulit yang bisa digunakan kembali, dilaksanakan dalam prosesnya. Habis itu kita pengupasan, pemotongan, perendaman, penirisan, penepungan, penggorengan, pengempasan, lalu selesai. Ini adalah salah satu bentuk diagram alir untuk pembuatan keripik kulit pisang ini. Jadi selanjutnya kita akan melihat video dari UNRI, Universitas Riau, dalam pembuatan keripik kulit pisang. Boleh langsung dimajuin, Kang, di menit 4. Oke. Di videonya. Nah, ini kita secara singkat aja. Nah, ini adalah salah satu tutorialnya. Jadi pertama-tama kita akan membedakan kulit pisang dan buahnya terlebih dahulu. Jadi kita akan melepaskan pisangnya. Dibelah. Nah, lalu sesudah dipisahkan, lalu kita akan membuat air garamnya untuk dilakukan perendaman. Lalu akan direndam, dan ini sekalian dipotong kalau misalnya di video mahasiswa Universitas Riau ini. Nah, ini masuk ke proses penepungan. Kalau di sini perendaman oleh mahasiswa Universitas Riau itu selama 2 hari untuk mendapatkan sari-sari asinnya gitu. Kalau misalnya di jurnal yang saya baca dari Universitas Riau ini. Ini adalah penepungannya. Ini dia menggunakan bumbu lada bubuk, habis itu roiko dan juga garam gitu. Penyedap rasa maksudnya. Nah, ini proses memasukkan hasil tirisannya ke tepung. Ini langsung aja karena si airnya ini bakal mengikat tepungnya, jadi bikin crispy gitu. Lalu dilakukan penggorengan. Ini sangat enak dan lezat banget gitu. Ini kita masaknya seperti masak keripik biasanya, kita akan membuat sampai golden brown. Dan kita langsung tiriskan karena kita nggak mau si pembeli itu minyaknya terlalu banyak. Dan akhirnya jadi ini siap santap bersama keluarga di rumah gitu. Pokoknya enak, lezat, bergizi. Oke. Boleh langsung dilanjutkan ke step selanjutnya. Baik, mungkin ini untuk beberapa gambar yang bisa teman-teman lihat. Pertama itu ada produk utama yang pastinya itu ada pisang yang masih utuh. Dan yang di sebelahnya itu ada proses pembuatannya. Jadi mungkin si kulit pisangnya itu bisa dijemur dulu untuk menghasilkan produk yang lebih maksimal. Dan setelah itu langsung jadi si produk kulit pisangnya gitu. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah analisis faktor internal dan eksternal dari pengolahan komoditas pisang. Yang pertama itu ada strength. Dari strength yang pertama itu, yang pertama adalah buah pisang yang kaya akan manfaat, kemudian tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan perawatan khusus.
Yang keempat, setiap bagian dari pohon pisang memiliki manfaatnya tersendiri. Kemudian untuk weakness-nya yang pertama adalah keterbatasan bibit yang berkualitas. Kemudian yang kedua, pohon yang hanya dapat berbuah satu kali. Dan yang ketiga adalah pisang rentan terhadap hama dan penyakit. Lalu untuk opportunities-nya atau peluangnya adalah yang pertama, banyak masyarakat Indonesia yang menyukai pisang. Kemudian yang kedua, pangsa pasar yang besar mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kemudian yang ketiga, buah dan bagian lain dari pisang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Kemudian yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama, belum adanya jaminan harga di pasar. Kemudian yang kedua, kebijakan politik negara belum ada yang menganggap bahwa pisang merupakan komoditas penting dalam struktur ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan pengetahuan mengenai kualitas lahan dan irigasi serta konsekuensinya terhadap produksi dan kualitas pisang. Oke, selanjutnya pengolahan komoditas pisang. Untuk pengembangan usahanya sendiri itu akan dilakukan dengan cara pemasaran, dan target pemasarannya sendiri akan dibagi menjadi 5 segmen. Untuk segmen yang pertama itu merupakan mahasiswa Unpad. Jadi target pasarnya itu mahasiswa Unpad. Sekitar 25.000 mahasiswa akan dijadikan sasaran tahap awal dalam pemasaran usaha ini. Selain pemasaran, kami pun akan membagikan kuesioner sebagai quality control terhadap produk kami. Hal ini akan mempermudah kami mendapatkan informasi mengenai produk ini, sehingga di setiap produksi kami bisa meningkatkan kualitas agar kepuasan konsumen pun terpenuhi. Lalu untuk segmen keduanya yaitu warga Unpad, yaitu meliputi dosen dan staf Unpad. Seperti halnya mahasiswa, kami pun akan memberikan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait tentang produk kami. Bisa dilanjut. Untuk segmen ketiganya yaitu masyarakat lingkar kampus. Selain dalam keseharian kami berada dalam dunia kampus dan setiap kali berhubungan dengan semua warga kampus, kami juga akan berhubungan dengan orang-orang di sekitar tempat kami tinggal. Mereka adalah sekelompok warga yang terdiri dari keluarga-keluarga. Di antara mereka ada yang mempunyai usaha warung untuk menambah atau bahkan menjadi sumber penghasilan utama mereka. Melalui warung tersebut, kami bisa menjalin kerjasama dalam penjualan. Bisa dilanjut oleh Aski. Saya lanjut segmen 4 ya. Jadi untuk segmen 4 itu ada masyarakat Jatinangor. Nah, khususnya itu yang lebih luas lagi ya. Jadi target pemasaran kami itu adalah masyarakat Jatinangor, baik yang dekat maupun yang jauh dari lingkungan kampus. Dengan menargetkan semua warga masyarakat Nangor. Astagfirullah. Maaf, saya ulangi. Oke, saya potong. Untuk segmen keempat, masyarakat Jatinangor lebih luas lagi, dan target pemasaran kami adalah masyarakat Jatinangor, baik yang dekat maupun jauh dari lingkungan kampus. Dengan menargetkan semua warga Jatinangor sebagai tujuan pemasaran kami, hal ini akan mempermudah kami untuk memperluas pemasaran di kemudian hari. Untuk segmen kelima, masyarakat Indonesia. Target pemasaran terbesar kami adalah masyarakat seluruh Indonesia dengan bantuan sosial media yang ada, entah itu platformnya dari sosial media yang ada seperti Instagram, TikTok, YouTube maupun yang lainnya. Kita akan menggunakan seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan maupun kesalahan dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.